Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, karena itu saya akan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham Fikri, biasa dipanggil Fikri. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan video kali ini, saya ingin bertanya dari teman-teman, apakah hari ini sudah membaca atau hari ini sudah menulis hal-hal yang baru, atau mungkin hari ini teman-teman sudah mendapatkan informasi yang baru atau ilmu baru. Nah, kenapa saya bertanya demikian? Tentunya karena ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, apa yang akan saya bahas itu dikhususkan untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9. Tetapi tidak apa-apa untuk teman-teman selain kelas 9, karena ilmu itu sifatnya universal. Siapapun boleh mempelajarinya, siapapun boleh mengetahuinya. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu dulu apa itu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia, terutama martabat mulia. Sebagai seorang muslim, apa sih itu martabat mulia? Dalam Islam sendiri, martabat mulia tidak diukur melalui kekayaan, jabatan, maupun keturunan. Martabat mulia dalam Islam itu diukur melalui keimanan, ketakwaan, serta ilmu yang dimiliki dan diamalkannya. Nah, oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Sejak awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, kita ditunjukkan atau Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya pentingnya menuntut ilmu, yaitu dengan turunnya surat pertama, yaitu Iqra, dan bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Perintah ini mengingatkan bahwa ilmu ialah dasar bagi segala hal. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang salah. Dan dengan ilmu kita bisa menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita umat Islam. Nah, Allah sendiri menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi mereka-mereka yang mencari ilmu atau mempunyai ilmu, di mana dimuat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya, saya akan menampilkan ayatnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat tersebut ada penggalan kalimat yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ayat ini menegaskan bahwa ilmu adalah jalan untuk meraih martabat mulia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda atau pernah mengatakan bahwa thalabul ilmi wa faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa belajar bukan sekedar kewajiban bagi pelajar di sekolah, tetapi merupakan kewajiban agama, sehingga semua umat Islam diwajibkan untuk belajar, baik yang tua, yang muda, ya, laki-laki, perempuan, itu
harus belajar semuanya, tidak memandang status, tidak memandang kekurangan. Kayaknya udah agak sedikit bosen ya kalau saya menceritakan naratif seperti ini. Jadi saya akan menceritakan sebuah kisah yang karena kisah ini diturunkan suatu ayat dalam Al-Quran. Kisah ini terjadi karena seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kenapa ada hubungannya dengan sahabat yang satu ini? Nah, pada suatu ketika atau pada suatu hari saat Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada para petinggi-petinggi kaum Quraisy, di mana diharapkan jika para petinggi-petinggi ini masuk atau menerima Islam akan dimudahkan Islam menyebar di kota Makkah. Di tengah perbincangan atau di tengah dakwah beliau, datanglah sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini. Beliau adalah seorang sahabat, ya, tetapi memiliki sedikit kekurangan, yaitu beliau sebagai seorang tunanetra atau seorang yang tidak bisa melihat, atau maaf dan dalam tanda kutip buta. Walaupun dengan keterbatasannya, ya, ia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar agama tentunya. Nah, dengan tulus saat mendengar suara Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Namun karena Rasulullah saat itu sedang fokus berdakwah kepada para petinggi-petinggi Quraisy atau pembesar Quraisy, beliau tidak segera memperhatikan sahabat Abdullah. Bahkan tanpa sadar beliau berwajah masam dan sedikit memalingkan muka dari sahabat Abdullah. Nah, karena kejadian ini Allah menurunkan sebuah teguran melalui surat Al-Quran, ya, langsung ditegur oleh Allah menggunakan karena kejadian ini Allah menurunkan Al-Quran surat Abasa ayat 1-4 sebagai teguran yang sangat berharga, ya. Nah, akan saya tampilkan di layar. Kita akan membacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yud'rika la'allahu yazzakka aw yadzakaru fatanfa'ahud dzikra. Nah, artinya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Tahukah engkau barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya? Nah, makna dari ayat ini, Allah mengajarkan bahwa orang yang datang dengan niat tulus untuk belajar dan memperbaiki diri itu harus diutamakan, walaupun yang ingin belajar itu tidak mempunyai kedudukan atau orang yang terpandang dan memiliki keterbatasan fisik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara si A dengan si B karena perbedaan status dan memiliki kekurangan fisik ataupun kekurangan-kekurangan yang lain. Kita itu setara. Nah, setelah peristiwa turunnya Quran surat Abasa ayat 1-4 atau ayat 1-10, setelah
turunnya setelah peristiwa turunnya Quran surat Abasa, Rasulullah sangat menghormati sahabat Abdullah. Nah, bahkan saat beliau berpapasan dengan Abdullah atau bertemu dengan Abdullah, beliau akan berkata, "Selamat datang wahai, karena engkau aku ditegur oleh Allah." Bahkan Rasulullah sendiri memberikan kepercayaan yang besar kepada sahabat Abdullah ini dengan menjadikannya muazin bersama Bilal bin Rabah. Dan pada saat Rasulullah dan umat Islam sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah, nah, saat di Madinah, saat beliau itu sedang berpergian dari Madinah, beliau akan memberikan kepercayaan pemimpin sementara kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa di mata Allah semua itu setara, tidak ada yang berbeda. Ya, yang membedakan kita dengan orang lain itu hanyalah iman, ketakwaan, dan ilmu, serta cara kita mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak ada alasan untuk meremehkan orang lain, apalagi orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Nah, bagi teman-teman SMP kelas 9, kenapa tema kali ini itu penting? Nah, dengan semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia, dengan apa yang sudah saya sampaikan, dengan bukti Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, selain Allah akan meninggikan derajat mereka yang mempunyai ilmu, ya, ini juga akan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kenapa? Karena saat SMP atau waktu SMP itu waktu yang tepat untuk merencanakan masa depan kalian, untuk menjadi apa. Karena kelas 9 itu sebentar lagi masuk SMA, setelah SMA itu bisa melanjutkan kuliah ataupun langsung terjun ke masyarakat. Karena itu ilmu itu semakin penting. Nah, pentingnya menuntut ilmu ini tidak lepas dari cara kita menuntut ilmu. Nah, walaupun kita semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia, kita tidak akan mendapatkan martabat yang mulia jika kita tidak mempunyai adab dalam menuntut ilmu. Jadi selain apa yang sudah kita dapatkan tadi dalam kisah, selain pentingnya semangat belajar, kita juga pentingnya untuk mempelajari, kita juga mendapatkan pentingnya beradab, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Karena beliau sadar akan kesalahannya, beliau memperlakukan sahabat Abdullah bin Umi Maktum dengan baik. Nah, dengan cara menerima teguran Allah dan memperlakukan sahabat Abdullah bin Umi Maktum dengan baik. Dengan ilmu seseorang akan dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh orang lain, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu, menuntut ilmu bukan sekadar untuk mendapatkan nilai, tetapi awal untuk meraih martabat mulia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini atau pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.